air. Ini juga air. Beda tempat, beda nama dan sebutan. Ini pun juga air. Namun kita menyebutnya bencana, yakni banjir. Sudah sejak lama bencana banjir tak dapat dipisahkan dari Jawa Tengah setiap musim penghujan. Hampir 21% wilayah di Jawa Tengah merupakan kawasan rawan banjir. Banjir menjadi bagian dari potret bencana di Jawa Tengah karena 63% wilayahnya adalah kawasan rawan bencana. Banyak program yang telah dilakukan di Jawa Tengah melalui perbaikan, penataan, dan pemeliharaan infrastruktur agar luasan banjir semakin berkurang. Namun hal itu dirasa belum cukup. Untuk menekan dampak yang ditimbulkan akibat banjir, Jawa Tengah sebenarnya telah mengantisipasinya. Tak melulu persoalan fisik sarana dan prasarana. Salah satu kebijakan mengatasi persoalan banjir di Jawa Tengah dilakukan melalui KIS PSDA. Inilah kebijakan inovatif dalam mengatasi persoalan banjir di Jawa Tengah agar semakin berkurang luasan genangannya. KIS PSDA melibatkan banyak pemangku kepentingan atau pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat komunitas, pemerintah mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota, serta pelibatan media. KIS PSDA menjadi jawaban dalam menyatukan gerak terpadu dan bergerak bersama dalam pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah. KIS PSDA merupakan program solutif dan inovatif hasil kajian Kepala Dinas PUSDA Taru, Jawa Tengah dalam menyikapi bencana banjir yang tak kunjung usai. Kalau kita berbicara banjir, tentu kompleksitasnya sangat tinggi. Maka kehadiran daripada kolaborasi, integrasi, sinkronisasi sistem pengelolaan sumber daya air menjadi sangat penting, yaitu bagaimana kolaborasi antara akademisi, pengusaha, kemudian komunitas atau masyarakat yang mempunyai kepedulian baik itu lingkungan maupun sungai, kemudian interaksi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, serta peran media untuk bisa menyampaikan kepada publik terkait apa yang harus kita siapkan di dalam menghadapi bencana. Di dalam mengemban tugas pokok fungsi pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang di Jawa Tengah, tahun 2020 kami menitik beratkan kepada kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air, baik itu operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, kemudian prasarana penyediaan air baku, kemudian prasarana konservasi sumber daya air, dan pengendalian banjir dan pengenalan pantai. Yang kedua, kita sadar bahwa musim penghujan tentu kita harus sudah siap tentang bencana yang ada di depan kita, yaitu banjir. Nah, tentu dengan pemahaman seperti ini, kebutuhan akan darurat bencana itu menjadi sangat penting, dan itu menjadi setting di dalam kegiatan kami, yaitu yang utama adalah operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Yang kedua adalah bagaimana kita kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota, kemudian dengan teman-teman balai besar wilayah sungai di Jawa Tengah untuk menghadapi bencana ini. Mudah-mudahan di dalam upaya pengurangan risiko bencana ini kita menjadi maksimal. KIS PSDA juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mengelola sumber daya air serta mengendalikan daya rusaknya. Banjir tak lepas dari kondisi sungai. Bahkan sungai seringkali menjadi sasaran dan bagian yang disalahkan. Namun, sayangnya kita abai dalam memperlakukan sungai. Beban sungai dipandang banyak pihak sudah terlalu berat, sehingga tidak mampu menampung sesuai kapasitasnya. Di sisi lain, dengan spasial yang sama,
sungai tetap menerima beban mulai dari daerah aliran sungai yang terus dipersempit oleh sedimen maupun bangunan. Kondisi das di Indonesia umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya memang rata-rata sudah begitu parah, sudah begitu kritis, di mana banyak sekali pepohonan di daerah tangkapan itu yang sudah dipotong dan bahkan beralih fungsi menjadi tanaman industri, sehingga sungai tidak bisa menampung air hujan yang terjadi pada saat itu. Sebetulnya kalau kondisi dasnya itu baik, di situ banyak hutan, tanaman dan lain-lain, harapannya itu hujan ini kan tidak semua menjadi aliran permukaan, tapi sebagian itu akan meresap ke dalam tanah dan sebagian masuk ke sungai, sehingga beban sungai tidak terlalu berat dan air yang masuk ke sungai itu nanti dikeluarkan secara bertahap, sehingga sungai itu nanti bisa istilahnya sepanjang tahun itu ada aliran airnya. Tidak seperti sekarang, begitu hujan semua jadi aliran permukaan masuk ke sungai, kapasitas tidak mampu menampung sehingga terjadi banjir di mana-mana. Tahun 2020 menjadi masa yang cukup berat, namun harus tetap dilalui dalam mengelola sumber daya air. Kondisi pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat insan dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah untuk mengurangi daya rusak air. Tugas operasi dan pemeliharaan sungai dan irigasi menjadi ujung tombak kegiatan dalam mengelola sumber daya air. Empat 44 sungai di 2 wilayah sungai, yakni Pemali Comal dan Bodri Kuto, menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sungai dapat berperan menjadi kawan atau lawan bila keliru dalam mengelolanya. Namun, dengan keterbatasan di tengah pandemi, normalisasi sungai tetap dilakukan agar sungai berfungsi sesuai kapasitasnya. Rawapening merupakan danau alam dan waduk multifungsi yang saat ini menjadi sumber air irigasi dan sumber air baku, di samping juga sebagai pengembangan perikanan darat dan wisata air. Namun sedimentasi dan tanaman eceng gondok memperparah kondisi Rawapening. Padahal ada sejumlah sungai yang bermuara ke Rawapening. Sungai Galeh di Kecamatan Banyubiru adalah salah satunya. Dalam beberapa waktu terakhir, aliran air Sungai Galeh tidak lancar mengalir ke Rawapening yang membawa dampak banjir bagi permukiman dan areal sawah. Sungai Kali Galeh ini menampung debit air dari pegunungan Telomoyo, Gunung Kelir ini yang wilayah kita. Belum nanti yang sebelah baratnya lagi menampung debit air dari Brongkol, lalu dari barat menampung debit air dari Kecamatan Jambu. Jadi ada 3 sungai, Sungai Klegong, Sungai Galeh sendiri, lalu Sungai Gumuk di Ngerapah itu jadi satu di Jembatan Deles. Ini jadinya nanti luar biasa, jadi mesti meluap. Mengatasi persoalan itu, Dinas PUSDA Taru Provinsi Jawa Tengah telah melakukan normalisasi Sungai Galeh di tengah pandemi. Tujuannya mengembalikan lebar sungai atau galian sungai agar kapasitas tampung aliran air bisa lancar. Normalisasi alur Sungai Galeh dilakukan di sepanjang 4.000 meter dengan pengerukan dan pelebaran sungai. Kini Sungai Galeh memiliki lebar sekitar 8 meter dan kedalaman 3 meter yang mampu membawa aliran ke muaranya di Rawapening.
Normalisasi Sungai Galeh ini ikut mengamankan ribuan kepala keluarga di Desa Banyu Biru dan Desa Ngerapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang dari luapan banjir. Bahkan areal persawahan yang berada di sisi sungai ikut merasakan manfaatnya. Setelah adanya normalisasi dari PU SDA Taru yang dilaksanakan kurang lebih 2 bulan yang lalu, ini luar biasa. Biasanya awal musim hujan seperti ini airnya sudah melimpah ke kanan kiri. Ini bisa dilihat sudah tuntas, jadi hujan sore pagi ini sudah habis, bahkan tidak sampai hitungan jam ini sudah surut. Dan dampaknya untuk pertanian kita yang di sebelah selatan kita ini wilayah Desa Banyu Biru. Yang di sebelah utara ini Kelurahan Pojok Sari dan Bejalen. Ini bisa panen. Kalau biasanya belum dinormalisasi ini udah kelep ini. Jadi sebagai penyandang pangan kita bisa panen. Dan insya Allah untuk musim tanam bulan November, Desember, Januari ini bisa dilanjutkan dan nanti di bulan 4 April sudah bisa panen dengan bantuan pengurukan atau normalisasi ini. Ini adanya program dari PU SDA Taru ini luar biasa. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ada pengawalan atau rutinitas untuk normalisasi. Jadi perawatannya karena ini sudah bagus. Kami juga bersama dengan beberapa elemen sosialisasi Pak Babin Kaptipmas, Pak Babinsa ini kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Juga kemarin sudah diawali bersama dengan Dinas Pertanian untuk resik-resik kali. Ini akan kita teruskan program ini agar perawatan ini tidak muspro istilahnya kalau bahasa Jawanya, Pak. Ya, air lancar, terus petani ya agak lumayan enak, ngoten. Ya, lumayan panen bisa bisa panen apik, bisa panen bagus. Tapi setelah ini diresiki terus keruk, ini semua lancar. Nggak pernah sampai ke kampung. Lain sungai, lain cerita. Sungai Sengkarang di Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ini setiap tahunnya selalu berubah alur. Di sisi lain, kapasitas tampung juga menyempit akibat sedimentasi. Belum lagi titik temu dengan Sungai Welo di sebelahnya. Kondisi itu telah memberi dampak bencana banjir setiap musim hujan di permukiman warga. Ribuan kepala keluarga di Desa Galang Pengampon, Kecamatan Wonopringgo, dan Desa Pakis Putih, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, selalu diterjang banjir luapan Sungai Sengkarang. Normalisasi dengan pengerukan dan pelebaran sungai dilakukan sepanjang alur 1.500 meter. Padahal targetnya hanya 1.200 meter. 200 meter ke arah hulu dan 1.300 meter ke arah Bendung Pesantren Kletak. Penampakan sungai kini sudah jauh lebih baik dengan lebar bervariasi antara 25 hingga 30 meter. Pemeliharaan sungai melalui normalisasi di Sungai Sengkarang telah memberi manfaat besar bagi masyarakat. Atau mungkin Pak Kadis punya harapan ke depan terhadap perkuatan atau pemeliharaan Sungai Sengkarang dan Sungai Welo, Pak? Harapan kami dari desa, kalau ini dinormalisasi sudah bagus, untuk lebih bagusnya
menghadapi bottleneck yang dari Sengkarang sama Welo, harapan kami nanti dibikinkan bronjong. Diperkuat lagi. Walaupun ini sudah normal, sudah bagus, cuma lebih bagusnya lagi kalau seandainya nanti dibikinkan bronjong. Harapan Bapak, harapan masyarakat juga merupakan harapan dari kami, Bapak. Insya Allah kami tetap akan mengkawal, Bapak. Tentunya disesuaikan dengan porsi anggaran yang ada di tempat kami, tetapi kami berkomitmen, Bapak. Jadi untuk kedepannya kami berkomitmen ada suatu pekerjaan lagi, perkuatan tebing, terutama di sisi kanan. Kita melindungi bendung pesantren kereta ini dan tebing-tebing yang kritis, yang membahayakan masyarakat, nih, Pak. Pakis putih dan galang pengampon, Bapak. Halo kamu, selamat siang. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak tanggapannya Bapak terhadap pemeliharaan yang sudah kita kerjakan di 4 bulan yang kemarin, Bapak? Nggih. Untuk pelaksanaan kemarin pengerukan dengan 3 biku yang besar-besar, Pak, itu saya rasa sudah maksimal, Pak. Bukan saya rasa, akan tetapi bisa kami lihat hasilnya. Dulu itu sempit sekali dan mengarah ke arah kanan, Pak, sehingga mengancam di belakang kita, kayak gitu. Tanggul banjir kita, dan sekarang sudah masing-masing kali berada di posisinya. Saat banjir sudah lancar, sehingga tidak terjadi penyumbatan, Pak, ya, kayak gitu. Normalisasi Sungai Galeh di Kabupaten Semarang dan Sungai Sengkarang di Kabupaten Pekalongan sejalan dengan program KIS PSDA yang melibatkan banyak pihak. Saat sungai telah ditata dan terhindar bencana, idealnya mampu mengairi saluran irigasi. Saluran yang menjadi sarana terdekat untuk menjadikan Jawa Tengah tetap menjadi lumbung beras dan berdaulat pangan. Karena itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi menjadi ujung tombak di Jawa Tengah. Luas areal irigasi di Jawa Tengah yang dalam pengelolaan pemerintah provinsi sampai saat ini hampir mencapai 87.000 hektar di 108 daerah irigasi. Sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Jawa Tengah mencapai 300.000 hektar lebih di 38 daerah irigasi. Kondisi fisik jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah setiap tahun semakin membaik. Dalam pelaksanaan kegiatannya, ditangani oleh Balai PSDA di 6 wilayah di Jawa Tengah. Salah satunya, Balai PSDA Seluna yang mengelola sungai dan jaringan irigasi di Daseluna, akronim dari Sungai Serang, Lusi, dan Juwana. Balai PSDA Seluna memiliki belasan daerah irigasi, salah satunya daerah irigasi Kedung Sapen. Di bendung inilah pasokan air irigasi mulai ditata dan dikelola agar tidak menimbulkan persoalan baik banjir maupun terganggunya layanan irigasi. Rehabilitasi infrastruktur selama pandemi COVID-19 tetap dilakukan agar pasokan dan pengendalian tidak terganggu. Saat ini saya berada di bendung Kedung Sapen, di mana Kedung Sapen ini terletak di Kecamatan Sumber. Kedung Sapen ini, daerah irigasi Kedung Sapen ini melayani area seluas 1.590 hektar. Di mana arealnya ada di 5 desa, 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumber dan Kaliori, Kabupaten Rembang. Kemudian
Gedung Sapen ini dibangun pada tahun 1990. Pada saat itu memang untuk pengembangan irigasi. Nah, kemudian tahun ini dan setiap tahun memang kita anggarkan untuk kegiatan operasi dan peliharaan bahkan rehabilitasi. Untuk tahun anggaran 2020 ini, DI Gedung Sapen ada anggaran untuk rehabilitasi kegiatan swaklola senilai 209 juta. Kemudian untuk operasi dan pemeliharaan anggarannya sekitar 220 juta. Jadi untuk tahun anggaran ini kegiatan swaklola, di mana kegiatan swaklola ini memang diarahkan untuk padat karya. Sehingga pada masa pandemi ini memang ini arahan dari pemerintah, masa pandemi ini bisa mengurangi dampak dari pandemi ini untuk masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak, baik masyarakat petani maupun masyarakat yang lain. Nah, tenaga kerja yang diserap cukup besar, ya cukup besar. Kira-kira sekitar 400-an orang dalam kurun waktu 1 tahun anggaran ini. Pada saat ini, Gedung Sapen ini nantinya akan dapat suplai air dari Waduk Randu Gunting, di mana Waduk Randu Gunting saat ini sedang berproses pembangunan, progresnya kurang lebih sekitar 50%. Nah, Randu Gunting ini anggarannya dari APBN yang melaksanakan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, anggarannya multi-years. Dan tentunya ini bagian dari program yang sudah dicanangkan, yaitu program KIS. KIS yaitu kolaborasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam pengelolaan sumber daya air. Di mana di situ ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, kemudian ada pemerintah Kabupaten Rembang. Kemudian masyarakat, peran serta masyarakat di sini adalah di samping di dalam pemeliharaan irigasi itu ada namanya P3A. P3A itu adalah satu lembaga yang mengelola daerah irigasi. Kemudian masyarakat petani di situ menjadi anggotanya juga. Sehingga setiap hari rutin itu dilakukan pemeliharaan dengan pembersihan saluran. Nah, ini dimaksudkan supaya saluran-saluran kita terpelihara, air bisa sampai pada daerah layanan. Saya kira itu, terima kasih dari kami, dari Balai PSDA Seluna. Kegiatan yang sama juga dilakukan balai lain, seperti Balai PSDA Bengawan Solo. Kegiatan operasi dan pemeliharaan menjadi sangat penting dan strategis karena memiliki daerah irigasi paling banyak di Jawa Tengah, yakni sekitar 49 daerah irigasi. Cakupan areal jaringan irigasinya mencapai luasan 23.600 hektar lebih. Secara berkala, petugas melakukan perawatan infrastruktur jaringan irigasi agar pasokan air lancar. Kondisi pandemi tetap rutin dilakukan meski dalam kondisi terbatas dan ketat sesuai protokol kesehatan. Pantauan dan pemeriksaan kondisi fisik infrastruktur harus dilakukan dalam menjamin kelancaran pasokan ke areal persawahan dan tidak terjadi sumbatan. Penanganan kita untuk penyediaan irigasi untuk teman-teman petani di dalam ketahanan pangan di tengah pandemi ini kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk kegiatan kami untuk menyediakan kebutuhan air untuk masyarakat petani. Kami tidak bisa berhenti meskipun di tengah pandemi ini teman-teman juga akan tetap berusaha sesuai dengan tupoksi kami penyediaan air untuk teman-teman irigasi sehingga nanti akan ditemukan hasil pangan yang baik. Setiap saat kami merapatkan diri dalam hal juga koordinasi apa-apa yang perlu dibutuhkan dari teman-teman petani karena mereka yang akan tahu pasti kebutuhan mereka dan mereka juga berusaha menyanding bersama kami untuk bersama-sama bekerja sama untuk hal tersebut, untuk kebersihannya, untuk keindahannya dan sebagainya. Intinya untuk
pemenuhan kebutuhan air irigasinya. Di sini daerah irigasi daerah Gunung Maling meliputi Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sukoharjo. Kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi dilakukan secara tepat yang dilandasi dengan perencanaan, monitoring, dan pengendalian. Balai PSDA Bengawan Solo komit untuk mengamankan infrastruktur jaringan irigasi meski di tengah pandemi. Walaupun di masa pandemi ini kami tetap melayani masyarakat, khususnya masyarakat petani. Baik air itu untuk kebutuhan pertanian, kami semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk petani. Pemantauan di tengah pandemi kerap tak mengenal waktu dan musim. Insan Dinas PSDA Taro Provinsi di tingkat lapangan dan masyarakat sigap memeriksa kondisi jaringan agar tidak menimbulkan persoalan. Masa pandemi adalah keprihatinan kita bersama, namun bukan berarti masa berhenti melayani. Gerak terpadu mengelola sumber daya air di tengah pandemi menjadi tuntutan agar tekad tetap menjadi aksi. Melalui gerakan bersama dalam kerangka KIS PSDA, pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air akan memberi manfaat besar.